asal usul dari Adipati Wirasabada yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang kami hormati, pertama-tama marilah kita dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat segala yang kita semua sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di lokasi makam Adipati Wirasabada dan menyusuri sejarah atau asal usul daripada Kadipaten Wirasabada atau Adipati Wirasabada. Menurut cerita dulu di masa pemerintahan Brawijaya IV itu ada sebuah ibu kota yang namanya ibu kota Kadipaten Wirasabada. Kadipaten Wirasabada itu pada waktu itu diperintah oleh beliau Raden Wirahudaya atau Adipati Pakuwon. Adipati Pakuwon adalah keturunan dari Syekh Ismanapi atau Pangeran Puncakawatos, masih juga keturunan dari Syekh Maulana Junaid. Selama dia memerintah di Kadipaten Wirasabada, dia menikah dengan putri Pakuwon yang namanya Roro Sukmastri. Selama menikah dengan beliau, dia tidak dikaruniai anak. Nah, pada di suatu hari itu ada seorang pemuda yang mengembara, yaitu akhirnya dari nyampe di Kadipaten Wirasabada waktu itu. Nah, akhirnya dia mengabdikan diri ke Kadipaten Wirasabada, diterima oleh Kadipaten Wirasabada dengan tingkah laku yang baik atau akhlaknya yang baik, maka dia diangkat menjadi anak angkatnya Adipati Wirasabada yang bernama yaitu Raden Katuhu. Raden Katuhu adalah putra dari Raden Paribin, adik dari Brawijaya V. Nah, setelah dia sepuh atau tua, maka Kadipaten Wirasabada dilengsarkan kepada anak angkatnya yaitu yang bernama Raden Katuhu. Dia memimpin di Kadipaten Wirasabada. Raden Katuhu diteruskan oleh putranya yang namanya Kaurang. Setelah Adipati Kaurang itu Adipati Wirasabada yang ketiga, itu Wirautama. Gelarnya Wirautama yang pertama Adipati Kaurang, sedangkan yang kedua bergelar Wirautama I. Itu Raden Katuhu diteruskan oleh anaknya yang bernama Kaurang, maka bergelar Wirautama II. Adipati Kaurang itu diturunkan mempunyai anak yang namanya Joko Surawin. Dia meneruskan kembali memerintah di Kadipaten Wirasabada, bergelar yaitu Adipati Wirautama III. Adipati Joko Surawin mempunyai anak yang bernama yaitu Joko Tambangan atau alias Surautama, bergelar yaitu Wirautama IV. Sedangkan Joko Tambangan mempunyai anak yang bernama Joko Suwarga yang kelak melanjutkan pemerintahannya di Kadipaten Wirasabada dengan bergelar yaitu Warga Utama I. Di masa pemerintahan Warga Utama I itu sudah di masa pemerintahan Sultan Pajang Hadiwijaya, itu sudah di bawah kepemimpinan Sultan Pajang. Sedangkan yang pertama itu di masa pemerintahan Majapahit sampai yang kedua, tiga, keempat itu sudah masa pemerintahan Demak. Sedangkan yang lima itu Adipati yang kelima itu masih di masa pemerintahan Demak. Dan yang keenam itu sudah di masa pemerintahan Kesultanan Pajang, di bawah pemerintahan Sultan Pajang. Dan di suatu hari Sultan Pajang itu menginginkan putri Adipati yang Alpun Demang, yang tujuannya itu dijadikan penari serimpi atau setelah
kalau ada acara-acara besar atau pasuaran agung atau acara kalau sekarang ya rapat lah, rapat besar atau pertemuan itu untuk menghibur tamu undangannya. Juga bisa dijadikan yaitu istri sendir. Nah kebetulan adipati warga utama suatu itu mempunyai anak, itu diantaranya yaitu Rosukatima, Rosukatia. Akhirnya Rosukatia itu diserahkan kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kasultanan Pajang. Di sana diterima dengan baik oleh Sultan Pajang. Setelah diterima, maka Adipati Wargotama I itu melanjutkan pulang ke Kadipaten Wirasaba. Tidak lama kemudian ada seorang Demang, itu Demang Toyareka, menghadap Sultan Pajang bahwa dia meminta atau memohon keadilan atas kesalahan dari Kanjeng Adipati Wargotama I itu. Beliau menyerahkan anaknya karena menganggapnya itu kan anaknya memang pernah dinikahkan atau dijodohkan dengan putra Demang Toyareka. Jadi dia minta keadilan supaya dihukum atau bagaimana Pak. Karena dengan menerima itu Sultan Pajang itu mengambil sikap atau mengambil keputusan. Akhirnya dia mengutus 2 orang prajurit atau gandek itu untuk mencegat atau membunuh sang Adipati Wargotama I itu yang sudah pulang dari Kasultanan Pajang. Nah setelah prajurit yang pertama itu berangkat, maka barulah saja tanya kepada Roro Sukartian, putri Adipati Wargotama I itu, apakah benar beliau telah pernah dinikahkan atau dijodohkan dengan putra Demang Toyareka. Memang benar, tapi dia tidak mencintainya. Akhirnya dia berpisah. Jadi belum nyampe hidup bersama atau melayani istri terhadap suaminya. Nah, akhirnya Sultan Pajang itu kan mengutus kembali 2 orang prajurit lagi untuk menyusul prajurit yang di depan supaya jangan dilanjutkan membunuh. Dengan menaiki kuda dengan cepatnya, maka yang pertama lebih cepat lagi dengan melambaikan tangannya yang di belakang. Jangan dibunuh, tapi beliau yang di depan itu lebih cepat lagi karena mendengarnya cepat-cepat dibunuh. Dan menjelang sholat zuhur, artinya Adipati Wargotama I itu sudah nyampe di daerah Bener, Padepokan atau desa Bener itu. Nah di situ ya akhirnya dia beristirahat dengan disambut oleh sahabatnya dengan baik. Dengan biasanya kalau orang kecil atau orang desa didatangi oleh orang besar atau priayi Jawanya, Adipati itu kan apa-apa itu dimasakan, diberi penghormatan dengan baik, pasukatan atau hidangan, yang akhirnya itu disuruh makan siang dengan lauk pauk yaitu pindang banyak. Dan prajurit yang pertama nyampe di situ, tapi tidak langsung membunuhnya karena melihat sang Adipati itu sedang makan siang. Dia tidak tega. Akhirnya setelah makan siang selesai, dengan mendengar teriakan yang di belakang supaya jangan dibunuh, mendengarnya cepat berbunuh, akhirnya prajurit yang pertama itu membunuhnya dengan pusaka Kasultanan Pajang, dengan istilahnya yaitu dengan mengeluarkan darah yang banyak. Dengan secara serak-serak suaranya dia meninggalkan pesan kepada anak cucunya atau turunannya di Kadipaten Wirasaba. Yang pertama yaitu jangan
singgah atau membangun balai malam, karena pada waktu itu dia beristirahat di rumah yang balainya malam. Yang kedua itu jangan makan pindang banyak atau daging angsa yang dipindang dengan pakai kelopak, kalau itu kelopak. Sedangkan yang ketiga, jangan memelihara kuda yang berwarna daubang atau merah, karena pemeliharaan beliau atau kepunyaan kudanya itu, titiannya itu berwarna merah. Sedangkan yang keempat, jangan bepergian pada hari Sabtu Pahing, karena pada waktu itu beliau itu bertepatan pada hari Sabtu Pahing. Yang kelima, jangan berbesaran dengan Toyareka, karena permasalahannya itu asal usulnya dari pernikahan putranya Adipati Wargotomo I itu dengan Demang, putra Demang Toyareka. Itu yang menjadi permasalahan atau kesalahpahaman itu. Akhirnya terus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah menghembuskan nafasnya yang terakhir, para prajurit itu akhirnya membawa jenazahnya kembali pulang ke Kadipaten Wirasaba dengan berjalan kaki. Setelah menjelang sholat maghrib, nyampailah di sebuah hutan belantara di situ. Ya, di situ istirahat dengan mengumpulkan ranting-ranting yang kering atau kayu-kayu yang kering, dijadikan api unggun yang tidak lain adalah menghangatkan tubuh, juga menjauhkan dari binatang-binatang buas. Setelah menjelang sholat subuh, persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke Kadipaten Wirasaba. Dengan tempat itu banyak abunya, maka tempat itu dinamakan yaitu Pintu Abu. Melanjutkan perjalanan ke Kadipaten Wirasaba, nyampelah menjelang sholat duhur. Nyampe di sebuah hutan atau yang lahan yang di situ banyak pohonnya gandul atau tanaman gandul atau pepaya. Akhirnya di situ istirahat dengan memetik daun gandul itu untuk duduk atau lekoran, salah Jawa lekoran, sarapan dengan daun gandul atau pepaya. Maka tempat itu dinamakan yaitu Gandul Lekor. Desa Gandul Lekor sekarang masih ada Purworejo Klampok wilayah. Itu nama perjalanan membawa jenazah daripada Adipati Wirasaba itu. Akhirnya nyampailah di Kadipaten Wirasaba. Di situ setelah diupakara atau disucinya dan bagaimana apa mestinya, akhirnya itu dimakamkan di iringannya Kadipaten Wirasaba, yaitu Doku Pekiringan. Kalau sekarang akhirnya berhubung ada Sungai Serayu, maka akhirnya masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara itu. Sebetulnya dari sini lurus satu garis lah istilahnya, cuma ada Sungai Serayu aslinya berpisah. Itu Adipati yang ke-6, yaitu Adipati Wargotomo I. Dan setelah pemakaman selesai, keluarga sedang berkumpul di rumah Kadipaten dengan istilah kawula atau masyarakat yang masih istilah cara Jawa tajiah atau berduka cita atas meninggalnya beliau. Datanglah utusan dari Kasultanan Pajang yang tidak lain membawa surat dari Kasultanan Pajang yang ditujukan kepada keluarga atau putra dari Adipati Wargotomo I itu. Setelah diterima, surat itu dibuka, yang isinya tidak lain adalah putra Adipati Wargotomo I itu supaya menghadap ke Kasultanan Pajang. Tapi putranya sendiri itu nggak ada yang berani menghadap Kasultanan Pajang karena takut dihukum kembali seperti orang tuanya. Akhirnya yang memberanikan diri itu putra menantu yang namanya Joko Kaiman.
itu putra asuh dari Kiai Merangi. Itu memberanikan diri menghadap ke Kesultanan Pajang. Setelah nyampe di sana, diterima dengan baik oleh Sultan Pajang. Sultan Pajang yang pertama yaitu tidak lain mengucapkan berbela-sungkawa atas terbunuhnya Adipati Wargotama I itu. Yang kedua minta maaf atas kelalaian atau kelalaian beliau atau kesalahan. Dia minta maaf kepada keluarga Adipati Wirasaba I. Sedangkan yang ketiganya itu memberikan surat kekancingan, surat kuasa lah, kepada keturunan Adipati Wirasaba untuk melanjutkan menjadi Adipati Wirasaba. Setelah surat pulanglah ke Adipati Wirasaba Sokaiman. Itu dengan berdasarkan musyawarah keluarga atau adik-adiknya, maka dia menjadi Adipati Wirasaba yang ke-7 yang bergelar yaitu Adipati Wargautama II. Tidak lama kemudian, karena dengan bijaksananya beliau, maka wilayah Adipati Wirasaba itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu wilayah Merdin, itu diberikan kepada Wirokesuma, Raden Wirakesuma, wilayah Merdin. Sedangkan yang Banjar Ketambakan diberikan kepada Ngabei Wirayuda. Yang di Wirasaba itu warga Wijaya. Sedangkan Joko Kaiman mengambil di daerah Kejawar, lahirannya kan daerah Kejawar. Kembali ke asal mulanya itu Kejawar, Padepokan Kejawar. Dan dia membangun menjadi ibu kota, yaitu membangun di hutan Mangli, namanya hutan Mangli. Itu menjadi Kadipaten Banyumas, Kabupaten Banyumas. Dia menjadi Bupati Banyumas yang pertama yang membawai Purbalingga Banjarnegara Cilacap. Yang Banjar Ketambakan itu menjadi Kabupaten Cilacap, yang Merdin menjadi Kabupaten Banjarnegara, sedangkan yang Wirasaba menjadi Kabupaten Purbalingga. Itu aslinya daripada cerita asal usulnya dari nama Wirasaba atau Kadipaten Wirasaba itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.